Selamat pagi Ibu, Bapak. Perkenalkan, saya Korowita. Di sini saya mau menyelenggarakan tentang satuan acara tentang program KB ya Ibu. Nah, sebelumnya saya di sini akan membagikan brosurnya. Silakan dibaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu KB. KB itu nama lain dari keluarga berencana, yaitu salah satu untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat, perkawinan, pengobatan, kemandulan, penjalangan kehamilan atau salah satu usaha untuk membentuk keluarga termasuk individu merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga mencapai keluarga yang berkualitas ya. Nah, dari KB ini terdapat beberapa manfaat untuk keluarga berencana. Yang pertama yaitu adalah perbaikan kesehatan badan ibu, lalu kemudian adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak, beristirahat, dan menikmati waktu luang, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu kemudian perkembangan fisiknya, mental, dan sosialnya anak lebih sempurna. Nah, lalu untuk perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya. Nah, Ibu, Bapak, di sini ada beberapa macam-macam metode kontrasepsi. Yang pertama adalah metode amonere laktasi atau MAL, yaitu adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu atau ASI. Nah, MAL ini kontrasepsinya bila menyusui secara penuh, kemudian belum haid, terus umur bayinya itu kurang lebih dari 6 bulan ya. Nah, untuk cara pakainya penundaan atau penekanan ovulasi. Nah, keuntungan dari kontrasepsi ini pertama efektivitas tinggi, lalu tidak mengganggu senggama, kemudian tidak ada efek samping secara sistemik, lalu tidak perlu obat atau alat, dan kemudian tanpa biaya. Nah, tapi dari alat kontrasepsi ini terdapat beberapa keterbatasan. Tentunya seperti perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Kemudian tidak melindungi terhadap IMS ya. Nah, lalu yang kedua alat kontrasepsinya yaitu adalah pil metodenya, yang cocok untuk ibu menyusui, tidak menurunkan produksi ASI ibu, dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Nah, tetapi pil ini terdapat beberapa efek samping, gangguan pendarahan atau pendarahan bercak atau pendarahan tidak teratur. Nah, untuk cara kerjanya, pertama kita menekan ovulasinya, lalu rahim tidak bisa menerima kembali pembuahan, kemudian mengantarkan lendir cervix dan mengganggu transportasi sperma. Ada beberapa keuntungan seperti tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, dan banyak lagi yaitu untuk keuntungannya. Dan keterbatasannya bisa mengganggu siklus haid. Lalu yang ketiga yaitu metode kontrasepsi suntik progestetik yang sangat efektif dan aman untuk dipakai ya. Nah, cara kerjanya hampir sama seperti di kedua tadi. Baiklah Ibu, Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Begini, kalau macam-macam alat kontrasepsi itu seperti apa ya? Yang pertama ada kontrasepsi hormonal, lalu ada pil oral kombinasi, kemudian ada suntik, kombinasi, suntik progestin, lalu ada implan. Nah, lalu kemudian ada KB non hormonal seperti AKDR atau IUD. Nah, yang kemudian ada kondom. Baiklah Bapak, apakah Bapak masih ada tambahan mau ditanyakan? Kalau kondom itu gimana? Nah, kondom ini cara kerjanya yang pertama menghalangi bertemunya sperma dan sel telur, lalu mencegah penularan mikroorganisme dari satu pasangan ke pasangan lain. Baiklah Ibu Bapak, masih ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan? Tanya.
baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan Penkes tentang keluarga berencana ya Ibu Bapak. Saya harap Ibu Bapak bisa mengikuti program ini. Terima kasih sudah datang ke penyuluhan tentang program KB ya Bapak. Baiklah, saya tutup ya Ibu Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah